Halo Bor, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas kelanjutan Stellar Transformation Season 5 episode 5. Yang sebelumnya diceritakan, kedatangan Kinyu di bintang Hidden Emperor ingin menanyakan tentang informasi Hao Fei dan Xiaohe. Di sini dia mendapatkan kabar tentang Hao Fei, sedangkan kebenaran Xiaohe masih belum diketahui. Setelah itu semua, Kinyu pun kembali melanjutkan kultivasinya, yang mana tanpa diduga dia berhasil naik ke ranah black hole atau lubang hitam. Bahkan di sini ia berhasil menciptakan sebuah penciptaan ruang. Nah, bagaimana kelanjutan di episode 6? Langsung saja kita ke spoilernya. Kita diperlihatkan Suyi sedang menuju ke tempat Kinyu. Namun sebelum itu kita dibawa ke tempat Luyu dan Jiangyan, yang mana mereka berdua sedang berada di makam kekasih Luyu. Tidak ingin mengganggu pertemuan ini, Jiangyan memilih untuk pergi dan akan menemuinya nanti. Terlihat dia agak kecewa karena Luyu tidak bisa melupakan kekasihnya. Di saat Jiangyan ingin pergi, pada saat itu juga Luyu pun merasakan sesuatu. Dan tanpa pikir panjang, ia pun segera pergi. Yang mana dia juga memberitahukan hal ini kepada Jiangyan. Luyu Gege, ni去哪儿? Kita pun dibawa kepada Kinyu, yang mana Suyi pun tiba untuk menanyakan alasan Kinyu menghabisi Guanu, yang adalah muridnya. Alasannya sangat jelas, karena Guanu itu ingin berbuat jahat kepada seorang gadis. Karena Kinyu sangat berani di hadapannya, membuat Suyi menjadi sangat kesal. Ia pun berjanji akan membuat Kinyu menderita, hingga tidak ingin hidup ataupun mati. Pada saat itu juga, pertarungan pun terjadi di antara mereka. Meskipun kekuatan Kinyu telah berkembang, namun bisa terlihat jelas bahwa Suyi jauh lebih unggul dari dirinya. Bahkan meskipun Kinyu telah menggunakan armor pada tubuhnya, hal itu masih belum dapat melindunginya. Tidak ingin membiarkannya istirahat, saat itu juga Suyi pun kembali melancarkan serangan. Lagi dan lagi dalam pertarungan itu, Kinyu tidak bisa berbuat terlalu banyak. Bahkan di saat dia menggunakan senjata ilahi, hal itu juga tidak terlalu berguna. Apalagi ternyata Suyi juga memiliki senjata ilahi. Akibat hal itu, Kinyu pun menerima serangan yang cukup fatal. Namun, Suyi merasa ada yang aneh karena jiwa Kinyu tidak terluka. Ia pun yakin bahwa saat ini dia pasti sudah mencapai ranah Immortal Emperor. Hal itu tidak membuat Suyi takut, malah dia semakin bersemangat untuk menyakiti Kinyu. Karena dengan begitu, dia akan memiliki banyak waktu untuk menyiksanya. Tapi sayang sekali hal itu tidak bisa diperlihatkan. Dan malahan kita dibawa ke sebuah tempat, yang mana Lilin dan kakeknya yang bernama Kaisar Yin sedang menyaksikan pertarungan Kinyu. Menyadari Kinyu terus disiksa, Lilin pun berharap kakeknya bisa memberikan bantuan. Karena bagaimanapun yang dihadapi oleh Kinyu adalah Demon Emperor tingkat 6. Kaisar Yin menenangkan cucunya, karena jikapun dia tidak turun tangan, pasti Luyu dan Yuming akan datang untuk membantunya. Kembali lagi ke Kinyu, meskipun dia telah menerima begitu banyak serangan, tapi dia masih bisa bertahan. Dan di saat Suyi ingin kembali melancarkan serangan, pada saat itu juga Luyu pun datang. Luyu menanyakan kondisi Kinyu saat ini. Untung saja Kinyu masih baik-baik saja. Melihat Suyi datang kemari, membuat Luyu menjadi sangat kesal. Ia pun langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Suyi penasaran sebenarnya ada apa dengan tempat ini, hingga membuat Luyu menjadi sekesal itu. Alasan Luyu kesal karena di tempat inilah kekasihnya beristirahat. Jadi sejak kematian Hajeo, Luyu sudah berjanji akan balas dendam kepada Kaisar Iblis Darah dan juga mereka. Namun kali ini Suyi mencoba untuk membuat Luyu kesal, yang mana dia memberitahu bahwa di saat Hajeo mati, dia menangis dan memohon kepadanya untuk segera melepaskan Luyu. Tapi pada akhirnya ia pun harus mati. Suyi merasa Luyu harus sadar bahwa jalan Iblis Darah pernah menyelamatkannya, namun dia malah berkhianat. Jadi karena semua inilah dia harus mendapatkan hukuman, yang mana tidak bukan adalah kematian. Sebelum terkena serangan, Kinyu kembali masuk ke dalam mansion immortalnya untuk memanggil Lan Feng. Kembali keluar, yang mana Suyi sangat meremehkan Kinyu. Bahkan dia yakin meskipun mereka menggunakan berbagai cara, hal itu tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Tapi pada saat itu juga ia pun terkejut karena mereka masih baik-baik saja telah menerima serangannya. Kinyu meminta Luyu untuk beristirahat saja karena dialah yang akan bertarung dengan Suyi. Dalam pertarungan itu, Suyi sangat kebingungan bagaimana mereka bisa bertahan dari serangannya. Bahkan Kinyu masih bisa menggunakan bayangan.
Tapi Suyi salah menebak bahwa itu bukanlah bayangan, melainkan sebuah boneka pedang immortal. Serta saling berbicara satu sama lain, pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Beberapa saat kemudian Jiang Yan pun datang dan sangat khawatir terhadap kondisi Lu Yu. Untung saja dia tidak menerima luka yang sangat parah. Namun Lu Yu sangat kecewa terhadap dirinya sendiri yang terlalu lemah. Andai saja Qin Yu tidak melindunginya, mungkin dia sudah mati. Melihat pertarungan itu membuat Jiang Yan yakin Qin Yu bisa menang. Tapi pada saat itu juga Qin Yu dan Lan Feng pun tumbang. Hal itu sontak saja membuat mereka terkejut. Suyi yang memastikan apakah Qin Yu benar telah mati. Tidak ingin hal yang sama terjadi, Lu Yu berusaha untuk melindungi Qin Yu. Suyi merasa atas apa yang telah Qin Yu lakukan, dia sangat pantas untuk dihabisi. Namun pada saat itu juga, Qin Yu pun kembali bangkit dan memberitahu bahwa pertarungan mereka masih belum selesai. Suyi kembali bingung bagaimana hal ini bisa terjadi karena seharusnya jiwa Qin Yu sudah menghilang. Suyi yang merasa pasti penglihatannya sangat buruk hingga bisa berpikiran seperti itu. Sontak saja hal ini membuat Suyi kesal dan mengejeknya. Jiang Yan ingin melancarkan serangan, meminta Suyi untuk melihat seberapa banyak harta ilahi yang dia miliki. Melihat itu membuat Qin Yu penasaran, sebenarnya metode rahasia apa yang Jiang Yan gunakan. Lu Yu menjelaskan bahwa ini bukanlah metode rahasia, melainkan senjata ilahi putaran ruang. Suyi kembali kesal karena ada pecundang lain yang mengandalkan harta ilahi untuk menghadapi dirinya. Dengan senjata ilahi yang dia miliki, membuat Suyi menjadi sangat kesal karena dia sama sekali tidak bisa menyentuh Jiang Yan. Akibat kekesalan itu, ia pun kembali melancarkan serangan. Namun itu bukanlah untuk Jiang Yan, melainkan serangan itu diarahkan kepada Qin Yu dan juga Lu Yu. Tentu saja saat itu juga Yu Ming pun datang untuk melindungi mereka. Dia tidak menduga sebagai Demon Emperor tingkat 6, Suyi malah menggunakan serangan tersembunyi. Suyi meminta dia untuk pergi, karena ini semua bukanlah urusannya. Namun Yu Ming lah yang membawa mereka ke kerajaan bintang Hidden Emperor. Jadi tentu saja ini adalah tanggung jawabnya. Karena permintaannya tidak didengarkan, jadi Suyi pun berencana untuk bertarung dengannya. Tentu saja Yu Ming sama sekali tidak takut kepadanya. Di saat ketegangan itu berlangsung, pada saat itu juga serangan pun berhasil mengenai Qin Yu. Tetap saja hal itu membuatnya panik, karena pertahanan Lan Feng berhasil ditembus. Ternyata serangan itu berasal dari Su Tiannya. Dia pun melihat sebuah rekaman bagaimana utusannya dihabisi oleh Qin Yu. Sebenarnya dia tidak ingin mencari Qin Yu, namun malah dia yang datang kemari. Ia pun langsung saja melancarkan serangan kepada mereka. Untung saja di sini Yu Ming berhasil menahan itu semua. Di sini ia penasaran mengapa Suyi memanggil Kaisar Iblis sebagai ayah. Karena dia ingat betul bahwa Su Tiannya hanya memiliki seorang putri. Su Tiannya menjelaskan bahwa Suyi ini adalah anak kandungnya, sedangkan untuk putrinya itu adalah anak angkatnya. Mendengar itu semua membuat Lu Yu sangat kesal, karena dia yakin Kaisar Iblis tahu bahwa Ah Jiao jatuh cinta kepada dirinya. Namun dia malah memaksakan untuk menikahi Suyi. Tidak itu saja, Su Tiannya berbicara langsung kepadanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ah Jiao, karena Suyi telah menghabisinya. Suyi memberitahu jika Ah Jiao tidak memohon kepadanya, maka bisa saja Lu Yu sudah lama mati. Lu Yu yang berusaha menyerang dihentikan langsung oleh Su Tiannya. Dia menyarankan Lu Yu untuk bertindak secara bijaksana, tapi hal itu sama sekali tidak didengarkan oleh Lu Yu. Karena bagaimana bisa dia mendengarkan ucapan seseorang yang memilih untuk mengorbankan perasaan Ah Jiao dan merusak semua kebahagiaannya hanya untuk ambisinya saja. Perkataan Lu Yu kembali membuat Suyi kesal. Tapi untung saja serangan itu berhasil dihindari oleh mereka berkat artefak putaran ruang. Lu Yu tidak menduga Jiang Yan akan menjadi sekesal ini setelah mengetahui mereka menghabisi Ah Jiao. Namun perkataannya itu tidak didengarkan oleh Su Tiannya, yang mana dia malah berfokus kepada artefaknya tadi. Ia pun yakin gadis di hadapannya adalah cucu dari Yin Hua. Jadi seharusnya neneknya sudah mengajari mereka untuk berbicara sopan dengan orang yang lebih tua. Lu Yu sama sekali tidak ingin menghormati orang tua sepertinya. Di sini Su Tiannya memberitahu bahwa dia sudah berjanji kepada Ah Jiao untuk tidak menghabisinya. Jadi dia akan tetap memegang janjinya. Bahkan itu akan melepaskan mereka, asalkan Qin Yu ikut bersama dirinya. Namun Yu Ming tidak membiarkan hal itu begitu saja. Su Tiannya meminta untuk tidak ikut campur, karena ini bukanlah urusan klan naga. Qin Yu meminta untuk tidak melibatkan mereka, karena dialah yang akan mengalahkannya. Perkataan Qin Yu tentu saja membuat Su Tiannya menjadi sangat marah, dan ia pun penasaran bagaimana cara Qin Yu untuk bisa mengalahkan dirinya.
Sebagai Kaisar Iblis Darah, tentu saja kekuatan Sutianya tidak bisa diremehkan. Bahkan dalam badai darahnya itu, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Suyi merasa sangat senang, karena dendam muridnya akhirnya bisa dibalaskan. Di saat Qin Yu dan yang lainnya berusaha untuk membebaskan diri, pada saat itu juga sebuah serangan pun muncul dan menghancurkan badai darah. Seseorang pun berbicara yang mana dia tidak menduga Sutianya akan berbuat seperti itu. Suyi pun berusaha untuk melawan, tapi hal itu segera dihentikan oleh ayahnya. Karena ternyata serangan itu berasal dari Kaisar Yin. Kedatangan mereka, Qin Yu pun segera berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Berhubung Sutianya tidak bisa mendidik anaknya dengan benar, maka Kaisar Yin berencana untuk melakukan hal itu. Di sini Jiang Yan memberitahu kita semua bahwa hanya untuk membalaskan kematian putra dan menantunya, Kaisar Yin langsung saja mengambil alih planet terbesar, Peter Break di wilayah bintang Blue Bay, yang mana itu langsung saja menghancurkan planet berkeping-keping. Jiang Yan yakin kedatangan dia kemari pasti akan sangat besar. Mendengar itu semua tentu saja membuat Qin Yu sangat terpukau dengan kekuatannya. Sutianya meminta Kaisar Yin untuk tetap tenang, karena dia sama sekali tidak tahu Guanu telah menyinggung cucunya. Kaisar Yin tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh para iblis, karena mereka tidak bisa selalu berbuat apapun yang mereka mau. Suyi tidak peduli dengan perkataannya, karena dia menjunjung tinggi jalan iblis. Sontak saja hal itu membuat Kaisar Yin kesal, ia pun kembali menyiksanya. Ayahnya pun meminta Suyi untuk segera meminta maaf kepada Lin Lin. Tapi Suyi tidak mau melakukan hal itu. Karena anaknya terus disiksa, Sutianya pun segera meminta maaf kepada Lin Lin. Karena sebagai seorang ayah, dia sudah gagal mendidik anaknya, jadi dia berharap untuk memaafkan anaknya. Untung saja permintaan maafnya itu diterima oleh Lin Lin. Jadi kakeknya pun segera melepaskannya. Berhubung dia tidak menghabisi Suyi, jadi Kaisar Yin meminta Sutianya untuk memenuhi 3 syarat yang dia berikan. Yang mana mulai hari ini umat iblis tidak lagi memasuki bintang Blue Bay. Yang kedua, Suyi akan menerima tamparannya. Sutianya paham dan akan melakukan hal itu. Karena bagaimanapun Kaisar Yin sudah mengampuni nyawa anaknya. Untuk memastikan hal ini tidak pernah terjadi lagi, maka Kaisar Yin pun melancarkan sebuah serangan kepadanya. Sepertinya ini semacam segel untuk menekan kekuatan dari Suyi. Jadi, jika dia berusaha keras untuk menggunakan kekuatan besarnya, maka tubuhnya itu akan meledak dengan sendiri. Nah, persyaratan ketiga adalah meminta maaf kepada Qin Yu. Meskipun hal itu sangat berat, namun Suyi tetap meminta maaf atas kesalahannya pada hari ini. Karena dia telah menjalankan semua persyaratannya, maka Kaisar Yin menganggap masalah ini sudah selesai. Namun jika hal ini terjadi lagi, maka dialah yang akan menghukum mereka. Kaisar Yin pun meminta mereka untuk segera pergi. Di sini Qin Yu kembali berterima kasih kepada Kaisar Yin. Kaisar Yin yang juga berterima kasih karena Qin Yu telah menyelamatkan cucunya. Ia juga meminta untuk tidak khawatir, karena tidak akan ada satu lagi yang berani menyakiti Qin Yu di kerajaan bintang Hidden Emperor. Qin Yu akan mengingat kebaikan yang mereka berikan. Di sini Lin Lin memberitahu bahwa dia akan ikut bersama kakeknya dalam berkultivasi. Jadi jika Qin Yu membutuhkan sesuatu, dia bisa menghubungi dirinya. Beberapa saat kemudian mereka pun pergi meninggalkan Qin Yu. Yuming tidak menduga ternyata Qin Yu berteman dengan cucu Kaisar Yin. Dengan semua itu, maka mereka tidak perlu khawatir apapun lagi. Namun di sini Lu Yu berencana untuk pergi, karena setelah pertarungan tadi membuatnya sadar bahwa jika dia tidak kembali meningkatkan kekuatannya, maka balas dendamnya tidak akan bisa terjadi lagi. Qin Yu tidak tahu kapan mereka akan kembali bertemu lagi. Namun dia berharap jika Lu Yu sudah bertambah kuat, dia tidak membalaskan dendam kepada Sutianya. Untung saja Lu Yu paham dan akan mengingat perkataan Qin Yu. Di sini Jiang Yan mengajak Lu Yu untuk ikut bersamanya menemui neneknya. Apalagi dia tidak ada kegiatan kecuali berkultivasi. Terlebih lagi Jiang Yan sudah mengikuti Lu Yu kemana-mana. Jadi dia berharap Lu Yu bisa ikut bersamanya untuk mencari neneknya. Untung saja Lu Yu mau dan akan membantunya. Sebelum pergi dia merasa Qin Yu adalah orang yang sangat mudah dihubungi. Jadi dia akan segera menemuinya lagi. 还蛮有意思的呢。走不走？来了。 Setelah mereka pergi, Qin Yu kembali melanjutkan latihannya. Yang mana di saat dia berkultivasi, Kaisar Yu dan Sutianya hanya bisa menonton dari luar karena tidak berani kepada bintang Hidden Emperor. Berhubung dia sudah bebas dari pengejaran, jadi Qin Yu bisa puas berkultivasi. Yang mana ia tahu betul bahwa penyerapan lubang hitamnya jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan alam Jianglan. Setelah berkultivasi, beberapa saat kemudian Qin Yu mulai menyadari aturan alam semesta dan ruang angkasa. Dia pun penasaran apakah ini struktur dari domainnya. Dia pun akhirnya mulai paham mengapa dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya untuk melawan Yu Qinzi.
Karena domain ini memiliki daya ikatan yang cukup kuat. Karena ki yang dia miliki telah meningkat, jadi dia akan menggunakannya kepada teknik jarinya. Pada saat itu juga, ia pun mulai menerapkan teknik jari yang sudah dia pelajari. Kinyu tidak menduga ekor yang berputar sangat cepat akan menghasilkan kekuatan yang begitu besar. Namun ia berencana untuk memutarkannya ke arah sebaliknya. Berhubung teknik jari ini diciptakan oleh air mata meteor, jadi Kinyu akan memberikan nama teknik ini sebagai jari bintang jatuh. Setelah keluar dari sana, Kinyu tahu betul bahwa serangannya tadi sebanding dengan kekuatan Golden Immortal tingkat 9. Dia pun tidak menduga air mata meteor dapat menyembunyikan kekuatan jiwanya. Tidak hanya itu, ternyata hal ini dapat membantunya merasakan sesuatu di langit maupun bumi secara bersamaan. Tanpa pikir panjang, Kinyu pun mencoba untuk melakukan hal itu. Kinyu merasa perkataan Yuming mengenai bintang Hidden Emperor memang ada benarnya. Ia pun yakin Sutianya tidak akan bertindak gegabah karena telah membuat masalah terhadap bintang Hidden Emperor. Jadi jika ingin pergi ke alam iblis dengan lancar, maka inilah satu-satunya kesempatan yang baik untuk dia pergi. Saat itu juga Kinyu pun pergi, yang mana sepertinya hal itu sudah disadari oleh para kaisar. Nah, itulah alur cerita Donghua, Lord Transformation Season 5 episode 6. Untuk season 5 episode 7-nya ditunggu ya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.